Di pedalaman Jambi, tepatnya di kaki Gunung Kerinci yang menjulang agung, tersimpan sebuah legenda mistis yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ini bukanlah cerita tentang monster yang haus darah, melainkan kisah tentang penjaga keseimbangan alam antara manusia dan hutan. Kisah ini dikenal dengan sebutan Cindaku, sosok manusia yang memiliki ilmu leluhur untuk berubah wujud menjadi harimau demi menegakkan keadilan. Mari kita telusuri jejak magis para penjaga hutan Sumatera ini. Pada zaman dahulu kala, di wilayah dataran tinggi Kerinci, Sumatera, hiduplah kelompok masyarakat yang hidup sangat harmonis dengan alam. Hutan belantara yang lebat di sekitar Gunung Kerinci bukan hanya sekadar tempat mencari kayu atau berburu, melainkan dianggap sebagai rumah yang suci. Masyarakat ini dipimpin oleh seorang tokoh bijaksana dan sakti yang dikenal dengan nama Tingkas. Tingkas adalah leluhur orang Kerinci yang memiliki kedekatan batin luar biasa dengan alam semesta. Tingkas mengajarkan kepada anak cucunya bahwa manusia tidak boleh serakah dalam mengambil hasil bumi. Ia menanamkan nilai-nilai bahwa setiap pohon, sungai, dan hewan memiliki hak untuk hidup yang harus dihormati. Kehidupan di masa itu sangat damai, di mana manusia hanya mengambil apa yang mereka butuhkan secukupnya. Rasa syukur atau ridho terhadap pemberian Allah selalu dipanjatkan dalam setiap aktivitas mereka sehari-hari. Di hutan yang sama, hiduplah populasi harimau Sumatera yang sangat banyak. Hewan-hewan ini adalah penguasa rimba yang disegani. Namun, di bawah kepemimpinan Tingkas, manusia dan harimau tidak saling memburu atau menyakiti. Mereka berbagi wilayah dengan batas-batas yang disepakati secara alami, saling menjaga jarak demi keselamatan masing-masing. Suatu ketika, terjadi sebuah peristiwa di mana interaksi antara kelompok manusia dan kelompok harimau semakin intens. Tingkas menyadari bahwa jika tidak ada aturan yang tegas, suatu saat bisa terjadi konflik berdarah antara kedua penguasa daratan tersebut. Oleh karena itu, Tingkas melakukan meditasi panjang untuk meminta petunjuk kepada Sang Pencipta tentang cara menjaga kedamaian abadi di Tanah Kerinci. Hasil dari perenungan itu membawa Tingkas bertemu dengan Raja Harimau secara gaib. Pertemuan ini bukan pertarungan fisik, melainkan dialog batin antara dua pemimpin besar. Dari sinilah awal mula sejarah Cindaku terbentuk, sebuah ikatan yang akan mengikat nasib manusia Kerinci dan harimau selamanya. Dalam pertemuan gaib tersebut, Tingkas dan Raja Harimau sepakat untuk membuat sebuah perjanjian suci. Perjanjian ini berisi sumpah bahwa manusia dan harimau adalah saudara yang harus saling menjaga, bukan saling memangsa. Manusia Kerinci diizinkan hidup di lembah dan memanfaatkan hasil hutan, asalkan tidak merusak tatanan rimba yang menjadi rumah bagi para harimau. Sebagai tanda pengikat janji, disepakatilah sebuah kemampuan khusus yang diberikan kepada keturunan Tingkas yang terpilih. Mereka yang memiliki darah murni dan hati yang bersih akan mewarisi ilmu untuk berubah wujud menjadi harimau. Sosok inilah yang kemudian disebut sebagai Cindaku. Tujuannya bukan untuk pamer kekuatan, melainkan sebagai penegak hukum rimba jika ada yang melanggar janji. Perjanjian itu juga menetapkan bahwa Cindaku hanya boleh berubah wujud di tanah kelahirannya, yaitu di wilayah Gunung Kerinci. Jika mereka pergi merantau keluar daerah, ilmu tersebut akan terkunci dan mereka akan menjadi manusia biasa. Hal ini memastikan bahwa kekuatan Cindaku semata-mata hanya untuk menjaga wilayah adat dan hutan larangan mereka. Sejak saat itu, hubungan antara manusia dan harimau di Kerinci menjadi sangat unik. Masyarakat memanggil harimau dengan sebutan hormat seperti datuk atau nenek. Mereka percaya bahwa harimau yang muncul di ladang seringkali bukan harimau biasa, melainkan perwujudan leluhur atau Cindaku yang sedang berpatroli memastikan anak cucunya aman. Ikatan batin ini begitu kuat sehingga jika ada manusia yang tersesat di hutan, konon Cindaku akan menuntun mereka pulang. Sebaliknya, jika ada harimau yang terluka, orang-orang desa akan merawatnya layaknya keluarga sendiri. Perjanjian darah ini menjadi hukum tak tertulis yang dipatuhi oleh semua makhluk di Tanah Kerinci selama berabad-abad. Menjadi Cindaku bukanlah hal yang mudah dan bukan kehendak sembarangan orang. Tidak semua orang Kerinci bisa berubah menjadi harimau. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan spiritual dari Tingkas dan memiliki bakat batin yang kuat yang bisa menguasai ilmu ini. Selain faktor keturunan, kebersihan hati adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Seorang calon Cindaku harus menjalani berbagai ritual berat sebagai bentuk penempaan diri.
Mereka harus membuktikan bahwa mereka mampu mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Jika seseorang memiliki sifat jahat, serakah, atau pemarah, ilmu cindaku tidak akan bisa menyatu dengan tubuhnya. Hal ini karena kekuatan harimau sangat liar, dan hanya jiwa yang tenang yang bisa mengendalikannya. Proses perubahan wujud dari manusia menjadi harimau memiliki cara yang unik dalam legenda ini. Dikisahkan bahwa seorang cindaku harus menempelkan dadanya ke tanah kelahirannya. Kontak fisik antara dada manusia dan tanah kerinci inilah yang menjadi kunci pembuka gerbang spiritual, yang memicu transformasi fisik dan energi mereka menjadi sosok harimau yang gagah. Saat berada dalam wujud cindaku, kesadaran manusia mereka tidak hilang sepenuhnya. Mereka tetap memiliki akal budi manusia, namun dengan kekuatan fisik dan insting tajam seekor harimau. Inilah yang membedakan cindaku dengan siluman jahat atau werewolf dalam cerita barat yang lupa diri saat berubah wujud. Cindaku adalah penjaga yang sadar akan tugasnya. Ilmu ini diturunkan secara rahasia dari lisan ke lisan, dari orang tua kepada anak yang terpilih. Tidak ada kitab tertulis yang mengajarkannya. Semua berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan pada adat istiadat. Keberadaan cindaku menjadi penjaga moral bagi masyarakat agar selalu berbuat baik kepada alam, karena mereka tahu ada mata leluhur yang selalu mengawasi dari balik rimbunnya hutan. Kedamaian di Tanah Kerinci mulai terusik ketika datanglah sekelompok orang asing dari luar wilayah. Mereka adalah para pemburu kulit hewan dan pencari kayu yang serakah. Orang-orang ini tidak mengerti dan tidak peduli dengan adat istiadat setempat. Bagi mereka, hutan hanyalah sumber uang yang harus dikuras habis-habisan tanpa memikirkan akibatnya. Para pendatang ini mulai memasang perangkap-perangkap harimau di dalam hutan larangan. Mereka juga menebang pohon-pohon besar yang selama ini dikeramatkan oleh penduduk. Tindakan mereka sangat brutal dan melanggar sumpah suci yang telah dibuat oleh leluhur tingkas ratusan tahun yang lalu. Masyarakat desa sudah mencoba memperingatkan para pendatang tersebut secara halus. Para tetua adat memberitahu bahwa hutan itu ada penjaganya dan tidak boleh dirusak sembarangan. Namun, peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Keserakahan telah menutup mata dan hati para pemburu itu. Mereka malah menertawakan kepercayaan warga tentang legenda cindaku. Situasi semakin memanas ketika seekor anak harimau ditemukan mati terjerat perangkap para pemburu. Kematian anak harimau ini memicu kemarahan besar dari kawanan harimau di hutan. Auman keras terdengar menggema setiap malam dari arah gunung, menciptakan suasana mencekam di seluruh desa. Keseimbangan alam mulai goyah, dan awan gelap seolah menyelimuti Kerinci. Seorang pemuda desa yang merupakan keturunan Tingkas merasakan gejolak batin yang luar biasa. Dadanya terasa panas dan jantungnya berdegup kencang seiring dengan kemarahan alam. Ia menyadari bahwa janji telah dilanggar, dan saatnya bagi penjaga hutan untuk bertindak sebelum bencana yang lebih besar menimpa desa mereka akibat amukan harimau liar. Pemuda keturunan Tingkas itu, mari kita sebut saja namanya Rio, mencoba mendatangi kemah para pemburu untuk terakhir kalinya. Dengan sopan namun tegas, Rio meminta mereka melepaskan semua hasil buruan dan segera meninggalkan wilayah hutan larangan. Ia mengatakan bahwa kemarahan, datuk, harimau, sudah tidak bisa dibendung lagi jika mereka tetap berkeras. Pemimpin pemburu yang sombong justru mengancam Rio dengan senapan. Ia berkata bahwa ia tidak takut pada tahayul orang desa maupun binatang buas. Baginya, manusia dengan senjata api adalah penguasa tertinggi di dunia ini. Rio diusir paksa dari kemah tersebut dengan hinaan dan cacian. Melihat kekerasan hati para pemburu, Rio mundur dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa jalan damai sudah tertutup. Sesuai ajaran leluhurnya, kekerasan adalah jalan terakhir. Namun melindungi keseimbangan alam adalah kewajiban mutlak. Rio berjalan menuju batas hutan sakral, tempat di mana energi leluhur terasa paling kuat. Di bawah sinar bulan purnama yang temaram, Rio bersujud mencium tanah kelahirannya. Ia memohon izin kepada Allah dan merapalkan mantra kuno warisan nenek moyang. Ia menyerahkan jiwa dan raganya untuk menjadi wadah kekuatan alam. Perlahan, angin kencang berhembus di sekelilingnya, menerbangkan dedaunan kering. Tubuh Rio mulai bergetar hebat. Ia menempelkan dadanya erat-erat ke tanah yang lembab. Seketika itu juga, terjadi perubahan yang menakjubkan. Otot-ototnya membesar, kuku-kukunya memanjang,
dan kulitnya berubah ditumbuhi bulu loreng yang tebal. Auman manusia telah berganti menjadi auman raja hutan yang menggetarkan nyali siapapun yang mendengarnya. Di perkemahan pemburu, suasana pesta pora mereka mendadak terhenti. Hutan yang tadinya bising oleh suara jangkrik tiba-tiba menjadi sunyi senyap, sebuah pertanda buruk bagi siapa saja yang paham bahasa alam. Kemudian, dari balik semak belukar, muncullah sepasang mata yang menyala kuning menatap tajam ke arah mereka. Bukan hanya satu, tetapi beberapa ekor harimau muncul mengelilingi perkemahan. Namun, ada satu sosok harimau yang paling besar dan gagah, berdiri dengan wibawa yang berbeda. Itu adalah Rio yang telah berubah wujud menjadi Cindaku. Ia tidak langsung menyerang, melainkan mengaum panjang sebagai peringatan agar para perusak itu pergi. Para pemburu yang panik mulai menembakkan senapan mereka secara membabi buta. Namun, Cindaku bergerak dengan kecepatan kilat, menghindari peluru seolah-olah ia bisa membaca arah tembakan. Cindaku melompat dan menghancurkan senapan-senapan itu dengan cakar yang kuat, melumpuhkan kemampuan mereka untuk melawan tanpa membunuh mereka secara langsung. Tindakan Cindaku diikuti oleh harimau-harimau lain yang hanya bertugas menakut-nakuti. Mereka mencabik-cabik tenda dan merusak peralatan penebangan kayu. Para pemburu yang tadinya sombong kini merangkak ketakutan, memohon ampun di hadapan kekuatan alam yang nyata. Mereka menyadari bahwa lawan mereka bukanlah hewan biasa. Cindaku menatap pemimpin pemburu itu tepat di matanya. Tatapan itu seolah menembus jiwa, menyampaikan pesan batin bahwa tanah ini memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Sang pemimpin pemburu jatuh pingsan karena tidak kuat menahan aura magis yang dipancarkan oleh sang manusia harimau. Setelah para pemburu itu lari tunggang langgang meninggalkan hutan, Cindaku kembali tenang. Ia tidak mengejar mereka sampai keluar hutan karena tujuannya hanya untuk mengusir, bukan untuk membantai. Keadilan telah ditegakkan, dan ancaman terhadap hutan telah sirna. Perlahan-lahan, harimau jelmaan itu berjalan kembali ke tempat ia melakukan ritual. Ia menempelkan kembali tubuhnya ke tanah, menyalurkan energi liar itu kembali ke bumi. Bulu-bulu loreng perlahan menghilang, kuku tajam menyusut, dan wujud Rio sebagai manusia kembali seperti semula, meskipun ia tampak sangat kelelahan. Keesokan harinya, warga desa menemukan peralatan para pemburu yang sudah hancur berantakan. Mereka bersyukur bahwa desa mereka terhindar dari bencana. Para penduduk paham bahwa Cindaku telah turun tangan melindungi mereka. Mereka mengadakan doa bersama atau syukuran kecil sebagai tanda terima kasih kepada Allah atas perlindungannya melalui perantara leluhur. Para pemburu yang selamat tidak pernah berani kembali lagi ke Kerinci. Cerita tentang pengalaman mengerikan mereka menyebar luas, menjadi peringatan bagi orang luar lainnya agar tidak mengganggu hutan Kerinci. Wilayah itu kembali aman, dan harimau-harimau hutan pun kembali tenang ke sarangnya masing-masing. Rio kembali menjalani hidupnya sebagai pemuda desa yang biasa. Tidak ada yang tahu pasti bahwa dialah Cindaku malam itu, kecuali para tetua adat yang memiliki pandangan batin. Rahasia itu tetap terjaga demi kebaikan bersama, agar Rio tidak menjadi sombong atau diperlakukan berbeda secara berlebihan. Hingga hari ini, legenda Cindaku masih hidup kuat dalam ingatan masyarakat Kerinci dan Jambi. Bagi mereka, Cindaku bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan bagian dari identitas budaya yang mengajarkan kearifan lokal. Gunung Kerinci dan Danau Gunung Tujuh masih dianggap sebagai wilayah sakral tempat bersemayamnya para penjaga gaib. Masyarakat modern Kerinci tetap memegang teguh pantangan untuk tidak membunuh harimau. Jika ada harimau turun ke kampung, mereka akan memanggil pawang atau orang pintar untuk membujuk datuk agar kembali ke hutan, alih-alih memburunya. Hubungan unik ini menjadikan konflik manusia dan harimau di Kerinci cenderung lebih sedikit dibandingkan daerah lain. Kisah Cindaku juga menjadi simbol pelestarian lingkungan. Legenda ini secara tidak langsung membantu menjaga kelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat. Rasa takut dan hormat terhadap Cindaku membuat orang berpikir dua kali sebelum melakukan penebangan liar atau perburuan di zona inti hutan. Para budayawan dan orang tua terus menceritakan kisah Tingkas dan Cindaku kepada generasi muda. Tujuannya agar anak cucu mereka tidak lupa kacang akan kulitnya. Mereka diajarkan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang bertugas menjaga alam, bukan merusaknya demi keuntungan sesaat.
Legenda manusia harimau Sumatera ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal masa lalu memiliki cara yang canggih untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Cindaku adalah manifestasi dari hati nurani manusia yang bersatu dengan kekuatan alam, sebuah warisan spiritual yang tak ternilai harganya bagi Nusantara. Legenda Cindaku mengajarkan kita pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Keserakahan manusia hanya akan mendatangkan bencana, sedangkan sikap saling menghormati akan membawa kedamaian. Kita juga belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah digunakan untuk menindas yang lemah, melainkan untuk melindungi dan menegakkan keadilan dengan hati yang tulus dan ridho.